Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Baiklah, eh, yang kami hormati segenap panitia Konferensi Internasional on Islamic Studies, Social Science, STAI Darul Hikmah. Izinkan kami menyampaikan artikel yang berjudul tentang analisis zat dzarriah terhadap kebijakan impor pemerintah Indonesia tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama kami Ikhwan Fikri yang berasal dari eh, kampus UIN Raden Fatah Palembang. Dan kami di sini sebenarnya menulis dengan tim, ya, ada selain kami yaitu Ari Azhari, kemudian Bagus Santoso dan Intan Cahyani atau bersama mahasiswa. Berikutnya ingin kami sampaikan terkait tentang latar belakang mengapa kami memilih judul ini untuk diajukan dalam seminar internasional. Kami melihat bahwasannya tema besar daripada seminar internasional ini adalah terkait tentang eh, wisdom atau kebijakan pemerintah untuk peradaban global. Nah, salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan pada tahun ini, khususnya tahun ini adalah terkait tentang apa namanya pemberhentian impor beras. Dan ada nilai kemanusiaannya terkait tentang bagaimana menjamin kesejahteraan bagi warga petani di Indonesia. Apalagi Indonesia memang yang mayoritas penduduknya itu tentu makanan pokoknya itu beras, dan umat Islam juga apa namanya zakat fitrahnya itu dengan beras. Selain daripada itu, memang secara historis ya sebelumnya ketika impor beras itu terus dilakukan bahkan tidak teratur, itu memberikan dampak negatif bagi warga petani dan juga bagi pemerintah Indonesia atau negara. Mengapa demikian? Tatkala impor beras itu tidak beraturan, maka harga ya harga gabah, harga beras ya petani Indonesia itu eh, menjadi rendah, ya, sehingga motivasi mereka untuk bercocok tanam itu menjadi berkurang. Bahkan ada pemikiran yang apa namanya menjadi PR pemerintah itu adalah menganggap sekarang itu lahan untuk pertanian itu tidak menjanjikan. Ketika mereka ditawari oleh para pengusaha dan lain sebagainya untuk usaha properti, usaha bangunan, perusahaan dan lain sebagainya, mereka menganggap lebih menjanjikan itu daripada sektor pertanian itu sendiri. Itu adalah menjadi kurang lebih latar belakang eh, yang kami apa namanya kami terpanggil untuk apa namanya mengajukan judul tersebut. Nah, selanjutnya karena kami eh, sebagai peneliti atau akademis dalam hukum Islam, kami mencoba melihat permasalahan tersebut dari kacamata hukum Islam, di mana salah satu apa alat analisis ataupun dalil ya dalam usul fikih hukum Islam terkait hal tersebut adalah syadz-dzariyah. Eh, Berikutnya terkait tentang rumusan masalah. Di sini ada tiga rumusan masalah yang kami jadikan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah terkait bagaimana sebenarnya mafsadah ataupun madorot bahaya dari impor beras tersebut sehingga harus diberhentikan. Karena memang zariah tersendiri itu adalah sesuatu yang dia itu sebenarnya mubah. Dalam hal ini impor dalam konteks umum
Bapak Ibu sekalian, itu tentu boleh dalam hubungan bilateral, multilateral, dalam hubungan apa hukum internasional, menjaga hukum apa namanya negara satu dengan yang lain itu boleh-boleh saja. Tetapi apa sebenarnya mafsadah ya sehingga dalam konteks syariah itu madharatnya itu besar itu apa saja sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait tentang makosid syariah dalam syariah ini ya karena dalam hukum Islam memang tidak bisa lepas dari yang namanya makosid syariah yang itu berarti bahwasanya tidak boleh lepas dari tujuan daripada maslahat apa yang kemudian dikeluarkan dari hukum Islam kebijakan hukum Islam tersebut yang kemudian untuk ketercapaian makosid syariah tersebut. Kemudian yang ketiga terkait tentang implikasi dari kebijakan tersebut. Artinya maksudnya adalah antisipasi apa ketika impor beras itu dilakukan. Ketika mungkin banyak masalah, apa tidak ada resiko. Nah, resiko itulah yang kemudian menjadi eh, kehati-hatian ya supaya pemerintahan impor beras ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang eh, literatur review ataupun apa sebenarnya teori yang digunakan dalam analisis impor beras ini, pemerintahan impor beras ini dalam konteks hukum Islam. Jika Sadzariah didefinisikan dalam hukum Islam itu adalah upaya pencegahan atau penutupan jalan yang pada dasarnya mubah atau boleh pada umumnya, namun berpotensi mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang, ya, atau kerusakan. Seperti di sini contoh umumnya dalam fikih itu dalam surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una Allah yad'una min dunillah. Maksudnya adalah larangan kita itu mencaci sesembahan orang musyrik ya yang dalam konteks lain bisa jadi itu benar untuk apa namanya untuk menjaga akidah kita apa namanya untuk meningkatkan keyakinan kita. Tetapi kalau misalkan itu kemudian mendatangkan madharat, malah kemudian mereka itu mencaci Allah sebagai Tuhan kita, itu kok dalam Al-Quran jelas-jelas itu dilarang. Ya, karena melihat daripada dampak negatif dari apa yang dilakukan tersebut, yang bisa jadi itu adalah baik pada umumnya. Tetapi karena madharatnya jelek, maka dari awal langkah itu sudah dilarang. Berikutnya, dalam syariah ini ada klasifikasi, tidak bisa dipukul rata secara umum. Ada klasifikasi tergantung daripada mafsadah itu sendiri. Ada yang qat'iyah, ada yang ghalibah, ada yang nadirah, ada yang wahmiyah. Artinya di sini adalah kalau qat'iyah itu adalah pasti yang dilarang itu adalah membawa mafsadah. Karena keseringan daripada hal tersebut itu dilakukan. Yang kedua adalah ghalibah, sangat kuat mafsadah. Eh, yang selanjutnya adalah nadirah, jarang membawa mafsadah. Yang ketiga adalah wahmiyah, sangat jarang. Artinya di sini harus ada monitoring, harus ada cross check apa sejauh mana sebenarnya eh, dampak itu memberikan apa namanya mafsadat kepada pelaku atau mukallaf yang melakukan hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah eh, ma- zat syariah ini juga harus sesuai dengan maqasid syariah yang lima, baik itu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikutnya adalah terkait tentang bagaimana pandangan mazhab ya dalam zat syariah ini. Memang terjadi ikhtilaf, namun mayoritas ya eh, yang mendukung daripada mazhab Hambali apa namanya Sadzariyah ini adalah mazhab Maliki dan Hambali. Sebenarnya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dalam konteks permasalahan dalam Sadzariyah, mereka itu juga melarang tetapi ketika ada dampak secara jelas dari apa contoh dalam Sadzariyah itu sendiri. Ya, berikutnya,
terkait tentang identifikasi syariah dalam permasalahan impor beras ini. Yang pertama, ya, kenapa kemudian nanti dinyatakan syariah ini secara apa namanya, secara dominan, kemudian dia itu dinyatakan harus ditutup, harus dilarang. Yang pertama adalah syariah menuju kemiskinan petani. Ya, yang secara data, ya, itu, ya, mengalami penurunan jumlah warga petani dari tahun sebelumnya 2023 sampai 2025. Itu terkait tentang bagaimana ya masyarakat bawah itu dia mengatakan bahwasanya hasil pertanian mereka itu ya mengalami penurunan, ya harga yang diterapkan kepada mereka oleh pemasok apa namanya, oleh penerima barang itu sendiri. Yang kedua adalah zariah terhadap ketergantungan pangan. Ya, artinya ya swasembada pangan itu harus dilakukan karena mayoritas memang warga negara Indonesia itu eh, makanan pokoknya itu adalah beras. Kemudian zariah menuju degradasi sektor pertanian. Ini yang kami katakan bahwasanya tadi ya banyak masyarakat itu yang menjual lahan pertanian mereka, sawah mereka karena mereka menganggap itu tidak menjanjikan, sudah tidak ada motivasi untuk melakukan cocok tanam tersebut. Ya, ketika mereka ini harus bersaing dengan beras-beras impor yang lebih murah menurut mereka, ketika dia itu dalam bentuk gabah. Kemudian zariah menuju ketidakstabilan ekonomi. Ya, ini sering kita dengar istilah hal tersebut. Nah, sehingga klasifikasinya di sini nyatakan zariah dalam impor beras ini adalah dominan yaitu ghalibah. Berikutnya pertimbangan, ya, apa sebenarnya masalah yang didapat ketika diterapkan pemberhentian impor beras ini. Yang pertama adalah perlindungan kesejahteraan 16 juta rumah tangga petani. Meskipun di sini ada perbedaan data, ada yang mengatakan 29, ya ada yang 16, ya. Itu kurang lebih demikian, tetapi mereka sepakat terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini ingin mengadakan program swasembada pangan supaya terjadi peningkatan motivasi untuk menanam itu sendiri. Kemudian peningkatan produksi domestik, kedaulatan pangan jangka panjang, kemudian penghematan devisa negara karena tidak perlu impor-impor lagi, penguatan ketahanan ekonomi terhadap gejolak eksternal, ya apalagi waspada terhadap perang, ya negara-negara lain. Thailand yang biasanya dia mengimpor beras bagi kita, sekarang mereka mengalami peperangan. Tentu impor juga berpengaruh bagi kita kalau kita bergantung terhadap luar. Tetapi kalau kita sudah punya stok sendiri, seperti contohnya tahun ini karena ada swasembada pangan, pemerintah itu bisa membantu untuk memasok 44.000 ton ya terhadap bencana banjir ya yang ada di Aceh, Sumatera Utara, kemudian eh, Sumatera Barat. Itu info yang saya terima dari Menteri Pertahanan. Ya, tapi wallahu alam benar atau tidak karena kemarin apa Bahlil itu kan ngelapor ke presiden demikian, enggak taunya laporannya salah. Tapi kalau Pak Amran ini wallahu alam ini Bu. Iya, kalau Bahlil kemarin itu kan mengecewa Pak Gubernur Malim itu kan ketawa-ketawa ya apa ya di sini masih banyak mati lampu. Dan ini kami lihat ini bersyukur meskipun listrik bermasalah, pemerintah ini masih menggunakan genset untuk apa namanya mengadakan seminar ini. Terima kasih. Kemudian yang terakhir efek multiplier apa dalam perekonomian domestik. Ya. Berikutnya adalah terkait tentang makosid syariah. Di sini terkait tentang hifdzuddin, kemandirian umat, kemudian hifdzun nafas, kedaulatan pangan, kemudian hifdzul mal, melindungi petani ya dalam kehidupan ekonominya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kesimpulan ya eh, kami berkesimpulan bahwasanya Sadariah ini sangat apa namanya relevan untuk mendukung kebijakan pemerintah itu memang kalau memang nanti dampaknya itu baik dan untuk terus dilanjutkan. Ya, kemudian impor beras tidak terkontrol itu apa namanya akan berdampak buruk ya, syarat kemudian kontribusi.
Mungkin itu saja, Ibu. Sudah apa namanya lebih dari 5-7 menit ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi atas keterlambatan di awal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.